Duh, susah sekali ya. Bikin kegiatan belajar bareng, teman-teman gak bersemangat. Mau minta usul, semua juga ikut aja. Gimana ya biar orang-orang semangat belajar bareng di komunitas? Dulu saya juga gitu, tapi sekarang nggak lagi. Ibu dan bapak mau tahu caranya? Yuk simak! Jadi, awalnya saya berefleksi dulu. Kegiatan apa yang membuat saya bersemangat? Kegiatan apa yang membuat saya malas melakukannya? Menurut James Wilson dalam bukunya The Moral Sense, motivasi perilaku tertinggi seseorang adalah untuk menghargai diri sendiri. Dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan inilah yang disebut sebagai motivasi internal. Hal menarik lain diungkapkan oleh Diane Gowson, yaitu tentang konsep diri yang dihasilkan ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya. Seseorang merasa tindakan atau perilakunya semakin menguatkan konsep diri karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atas perilaku apa yang ditunjukkan. Perilaku itu malah menguatkan nilai-nilai yang ia yakini karena kontrol berada penuh pada dirinya sendiri. Sesudah kita paham kalau manusia memiliki motivasi dalam melakukan sesuatu, dan motivasi internal atau dari dalam dirilah yang akan bertahan dalam jangka panjang, yuk kita coba terapkan di komunitas kita. Pertama, kita bisa mengintegrasikan motivasi anggota dengan visi dan misi komunitas kita. Tujuannya, anggota memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi. Caranya, ibu dan bapak bisa mencari tahu kebutuhan anggota. Karena ini adalah komunitas belajar, ibu dan bapak perlu mengetahui apa motivasi belajar anggota. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat survei atau membuat refleksi bersama. Setelah mengetahui motivasi belajar anggota, hubungkan dengan visi dan misi organisasi. Pastikan motivasi anggota terwakili di sana. Kedua, bentuk kesepakatan komunitas atas dasar keyakinan dan nilai-nilai yang dipercayai bersama. Caranya, ibu dan bapak bisa terlebih dahulu mengumpulkan pendapat anggota komunitas tentang nilai yang diyakini bersama. Jika menemukan kalimat negatif, ubahlah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak memotong pembicaraan teman, maka diubah menjadi menghargai yang berbicara. Sarikan beberapa nilai yang diyakini menjadi satu keyakinan. Misal, nilai-nilai yang berkaitan dengan menghargai orang lain bisa menjadi semua orang ingin merasa diterima dan dihargai. Tinjau kembali butir-butir keyakinan dari semua peraturan yang sudah disarikan untuk memastikan keyakinan tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Ketiga, gunakan keyakinan yang disepakati sebagai dasar untuk menentukan sistem belajar dan komitmen setiap orang. Misalnya, waktu dan sistematika belajar asinkron dalam grup kecil, berapa kali pertemuan sinkron, sampai dengan pendelegasian peran. Misal, keyakinan yang dipercayai adalah setiap orang berhak mengambil peran dan dapat terlibat dalam komunitas ini. Maka, beri peran untuk setiap orang. Tips terakhir untuk menumbuhkan rasa memiliki anggota adalah memastikan setiap anggota mendapatkan peran. Dengan begitu, anggota merasa memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif di setiap kegiatan komunitas. Beberapa tips pembagian peran dalam komunitas belajar. Pertama, jangka waktu fleksibel. Lama waktu berkomitmen bisa disesuaikan dengan keadaan komunitas. Bisa sebulan, 3 bulan, atau bahkan hanya per kegiatan. Dan yang kedua, semua peran berharga. Tumbuhkan kemandirian anggota komunitas Anda dengan menyadarkan bahwa semua peran penting. Bagi peran di awal. Jika anggota komunitas cukup banyak, bisa dijatah bergilir setiap kegiatan. Semangat ya Bapak Ibu! Selamat membangun komunitas belajar!